Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Subhan. Saya akan mempresentasikan tentang peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Mari kita dimulai dari latar belakang. Secara umum, bahasa itu berfungsi sebagai alat komunikasi sosial yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari seseorang ke orang lain. Itu menurut Jacob Boson. Ada lagi menurut Kwejaraningrat bahwa bahasa itu bagian dari kebudayaan. Budaya suatu daerah sebuah bukti bahwa tempat itu ada, negara itu ada, seperti itu. Nah, manusia itu sering menyatakan perasaan takut, perasaan gembira itu menggunakan suara-suara, karena memang dengan menggunakan suara vokal itu kita lebih luas menyampaikannya, lebih lepas ketika menyampaikan emosi. Nah, musik itu sendiri merupakan bentuk penyampaian pesan secara lisan yang terdiri dari unsur vokal dan non vokal atau vokal atau yaitu verbal. Itu menurut Vanoye. Nah, pengaruh terhadap rasa cinta dan bangga ini nggak cuman dalam lingkup budaya dan bahasa Indonesia, tapi hampir dalam segala aspek. Satu itu status sosial. Dikerucutkan lagi bahwa sekarang itu banyak remaja-remaja yang lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul dibandingkan bahasa Indonesia. Ya, salah satu penyebabnya status sosial ini, karena mereka beranggapan bahwa dengan menggunakan bahasa gaul itu mereka memiliki derajat yang lebih tinggi. Seperti itu. Yang kedua itu lingkungan. Lingkungan itu sangat pengaruh sekali dengan rasa cinta dan bangga kita. Kenapa sih bisa gitu? Karena ya lingkunganku suka musik dangdut, lingkunganmu suka musik Korea. Secara nggak langsung ketika kita terkena sesuatu yang terus menerus, secara nggak langsung itu kita bakal suka sama sesuatu ini, kayak gitu. Yang ketiga itu hiburan. Nah, ketika seorang dalam masa yang membutuhkan penyemangat, sedang dalam keadaan yang kurang baik, dia akan mencari sesuatu yang membuatnya terhibur, sesuatu yang membuat dia semangat lagi. Nah, dengan sesuatu ini tadi yang berhasil membuatnya dia semangat, dia akan tertarik untuk mencarinya, tertarik untuk mengikuti apa yang ada dalam hiburan itu. Nah, yang keempat adalah minat. Menurut saya minat ini adalah sesuatu yang paling berpengaruh terhadap rasa cinta dan bangga. Karena minat seseorang itu adalah sesuatu di mana dia ingin menjadi seperti itu, menjadi maju di bidang itu. Ketika seorang mempunyai minat dalam menulis, seorang itu akan bercita-cita untuk menjadi pengarang novel. Ketika orang itu mempunyai minat dalam menggambar, orang itu pasti akan mempunyai cita-cita untuk menjadi arsitek, desainer. Ketika orang itu mempunyai minat dalam bermain musik, orang itu pasti ingin menjadi seorang komposer suatu saat. Nah, mereka yang mencari sesuatu yang menurut mereka menarik itu rata-rata ada di dalam televisi. Ironisnya, program TV akhir-akhir ini itu hanya ada beberapa yang melestarikan bahasa Indonesia dan budaya lokal. Mereka lebih memilih untuk menampilkan produk luar yang terkesan menarik dan baru untuk mencari pasar penonton yang lebih banyak, meninggalkan budaya Indonesia. Bahkan beberapa nilai moral pun hilang. Dan ketika orang itu melihat TV dengan budaya luar dan mereka merasa terhibur, mereka kan mulai menyukai dan menganggap itu adalah hal keren. Seperti itu. Akhirnya mereka mempraktekannya, mulai mencintainya. Nah, di sini cara pengenalan musik, apa aja sih media yang bisa membuat
musik itu dikenal kayak gitu. Satu, media sosial itu pasti, karena sekarang sedang era globalisasi, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Terus ada lagi influencer. Ketika aku punya lagu, aku menemukan lagu baru yang menurutku bagus dan aku memberikannya kepada temanku memberikannya ke temannya lagi, dan mereka merasa, wah, lagu ini bagus. Secara tidak langsung satu lingkungan itu pasti akan terkena bahwa lagu ini bagus, lagu ini bagus, lagu ini bagus. Mereka akan terus menyebarkannya. Yang ketiga adalah melalui televisi. Gak sedikit musisi yang menerbitkan album baru menggunakan video promosi, dan mereka membayar televisi untuk menayangkannya agar lagu ini tadi itu dikenal. Yang keempat adalah film. Kenapa sih kok film? Padahal kan film itu video aksi, video misteri, video apa. Enggak, film tanpa adanya musik adalah sesuatu yang hambar. Hampir di semua film atau bahkan semua film itu enggak ada yang enggak terikat dengan musik. Contohnya ketika saat adegan klimaks, pasti disisipkan musik di sana, entah itu instrumental ataupun musik yang bertemakan semangat. Seperti itu. Untuk terus kenapa sih saya bilang pedang bermata dua? Nah, di era globalisasi ini banyak genre-genre musik yang baru kita dengar. Istilah kata seperti aku sudah sering mendengarkan lagu ini, aku sudah mulai bosan dengan ini. Tiba-tiba ada lagu alternatif yang genrenya mirip sama ini tapi terasa beda. Nah, secara nggak langsung kita pasti akan tertarik dengan ini. Nah, kalau kita tertarik dengan ini, hanya ada dua kemungkinan. Kita membuat apa yang kita suka ini ikut keluar untuk didengarkan orang lain, atau kita malah terseret untuk semakin mencari dunia luar masuk ke dalam kita. Itu. Terus gimana sih caranya menyadarkan lagu lokal kepada masyarakat itu? Yang pertama, pendekatan terhadap minat pribadi. Jadi itu tadi yang membuat orang cinta bangga itu, yang paling berkesan itu adalah minat. Ketika orang sudah tertarik untuk budaya luar seperti Korea, K-pop, Jepang, Inggris, film dan segala macamnya, yang bisa kita lakukan untuk mengenalkan lagu lokal, menyadarkan kembali bahwa lagu lokal bagus kepada mereka itu dengan cara pendekatan tadi. Misal ada anggap aja saya suka K-pop. Nah, ketika saya sedang browsing di YouTube, atau ada teman saya yang tiba-tiba memberikan sebuah musik, ini loh ada musik versi remix dari yang lagu yang kamu suka, kayak gitu contohnya, otomatis saya pasti akan mengenalkan. Dan ternyata lagu remix ini tadi menggunakan instrumen daerah tradisional yang bahkan aransemennya itu lebih terdengar mewah di telinga saya. Seperti itu. Jadi pendekatan seperti ini akan menyadarkan bahwa lagu-lagu lokal itu bagus, musik-musik lokal itu bagus, instrumen lokal itu bagus. Atau kalau misal seorang sudah terlalu suka dengan nada, dengan musiknya, aransemennya, ada cara lain, seperti yang digunakan adalah merubah liriknya. Dari bahasa luar kita pasti akan membuat berpikir dua kali. Kita tidak bisa menikmati sepenuhnya musik itu karena bahasa yang digunakan berbeda. Ada sebuah channel YouTube yang memang dia itu suka untuk mentranslate bahasa lagu-lagu asing menuju bahasa Indonesia, dan luar biasa, itu benar-benar terkena. Jadi apa yang dimaksud komposer luar ini, apa yang dimaksud dari penulis musik ini tersampaikan karena bahasa Indonesia ini tadi, karena ada orang yang terasik ke bahasa Indonesia.
Jadi di sini kita sadar kalau dengan bahasa Indonesia itu memang luar biasa kayak gitu. Kita sadar, bahkan saya sendiri pribadi lebih suka musik-musik yang ini tadi dengan lirik Indonesia daripada lirik aslinya. Nah, ada lagi cara lain kayak kita membangkitkan musik yang lama yang sudah tidak tenar lagi dengan mengaransemen ulang musiknya dengan musik-musik era globalisasi kayak gitu. Musik lama kita perbarui, di aransemen ulang. Dengan dari situ mereka teman-teman pasti akan sadar kalau ternyata musik-musik Indonesia tuh keren, liriknya bagus, bahasanya enak untuk didengarkan, masuk ke dalam hati. Cuman yang kurang adalah ketika kita sudah mulai bosan dengan lagunya. Jadi aransemen ulang, kita akan merasakan lagi. Terus cara menyadarkannya, cara lain adalah dengan pertunjukan atau acara besar. Salah satunya adalah kemarin waktu opening Asian Games 2018 yang dibuka oleh Via Valen dengan tema semangat. Di situ banyak orang yang baru tersadar kalau lagu-lagu dengan lirik Indonesia, lagu-lagu dengan bahasa Indonesia, instrumen Indonesia, genre Indonesia, dangdut, itu keren. Semangatnya itu masuk ke dalam pendengar. Nggak cuman Via Valen, ada banyak sebenarnya yang seperti itu. Contohnya bendera coklat. Terus ada lagi merah putih. Ada banyak lagu-lagu yang membangkitkan jiwa nasionalisme tapi sudah cukup dilupakan karena jarang ketika kita ada acara atau ya anggap aja sebuah seminar tapi tidak dinyanyikan, malah kita menggunakan lagu asing kayak gitu. Terus yang ketiga berikutnya adalah ciri khas. Instrumen-instrumen tradisional itu punya ciri khas tersendiri. Angklung, gamelan itu punya ciri khas yang gak bisa ditiru sama instrumen lain kayak gitu. Kalau kita bisa memaksimalkan potensi dari instrumen-instrumen lokal menuju era globalisasi, masyarakat ini pasti akan tersadar kalau sebenarnya saya tahu ini nada dari alat musik apa. Dengan begitu mereka akan sadar kalau instrumen-instrumen Indonesia tuh keren dan banyak bahkan orang-orang luar yang belajar instrumen Indonesia. Terus cara berikutnya adalah tren. Nah, tren dengan adanya sosial media, suatu kejadian jadi cepat tersebar. Hanya dengan sesuatu yang unik dan bagus, orang akan banyak menyebarkannya. Setidaknya orang pasti akan penasaran. Seperti itu. Nah, bagaimana sih musik mempengaruhi minat dan rasa cinta akan bahasa dan budaya Indonesia itu? Sebenarnya minat sendiri itu adalah preferensi dari setiap individu, di mana memperluas genre musik, karena yang kita bahas sekarang musik ya, memperluas genre musik yang bertujuan untuk menambah cinta akan bahasa Indonesia, budaya Indonesia, semakin banyak juga peluang yang kita dapat untuk menarik individu. Tiap individu mempunyai ciri khas sendiri. Misal genre pop itu biasanya diadaptasi dari pantun dan puisi. Nah, ketika orang sudah suka sama genre pop, mereka nggak lama ketika mendalamnya mereka pasti akan mencari pantun dan puisi. Misal genre lain, genre alternatif rock atau genre rock itu mengandung semangat. Ketika orang udah tahu lagu-lagu seperti ini dan kita beritahu lagu-lagu semangat seperti yang tadi saya sampaikan saat penyampaian opening Asian Games, lagunya bendera, terus lagu yang Via Valen tadi, itu kita pasti akan tersadar kalau sebenarnya
Indonesia tuh punya lagu-lagu, banyak lagu-lagu yang bisa membakar semangat kita kayak gitu. Terus ada lagi tuh musik tradisional, itu iringan melodinya pasti khas karena musik instrumen lokal Indonesia itu nggak ada yang bisa nyamain. Drum, gitar, piano, violin, nggak ada yang bisa nyamain. Nadanya itu khas kayak gitu. Sebenarnya bicara soal musik ini nggak jauh dari hiburan ya, tapi musik itu juga digunakan sebagai media untuk mengungkapkan emosi, dimana sebenarnya orang awam pun ketika udah menerima ungkapan emosi dari sebuah lagu, mereka pasti akan lebih tertarik untuk terus mencarinya. Nah, sebagai hiburan, ketika seorang dalam masa sulit, masa dimana dia butuh support, terus dia menemukan suatu hiburan yang bagus atau suatu penyemangat, mereka kan tertarik untuk mendalaminya kayak gitu. Mereka pasti akan mencari terus lagu-lagu apa lagi sih yang bisa membuat semangat kayak gitu. Terus ketika emosi tersampaikan ke audiens, kita menggunakan emosi untuk masuk ke dalam minat para pendengar, mereka secara nggak langsung pasti akan tergerak. Rasa untuk menyukai musik, apa aja yang di dalam musik itu, instrumen apa aja yang dipakai, kenapa liriknya seperti ini, kenapa pemilihan bahasanya seperti ini, kenapa menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Mereka pasti akan sadar kalau keren seperti itu. Nah, rasa nikmat akan komposisi musik. Pernah nggak sih kita itu pas lagi denger lagu yang bagus sampai tiba-tiba tuh kerasa merinding, lagu ini keren. Bukan hanya sekedar dari instrumen ya, tapi pemilihan gaya, bahasa, dan istilah yang digunakan yang dapat menarik minat seorang untuk menelusurinya lebih jauh. Seperti itu. Jadi sebenarnya yang bikin musik itu lengkap, bagus, itu nggak cuman satu aspek, tapi ini semua. Komposisi musik, aransemen, pemilihan lagu, itu tadi. Jadi kita masuk emosinya untuk mencari hal yang lebih dalam. Jadi kesimpulannya di sini yang bisa saya simpulkan adalah sebenarnya bahasa itu adalah aspek penting dalam penyampaian pesan dan eksistensi suatu negara. Nah, sebagaimana musik adalah sarana untuk memaksimalkan lebih dalam dan secara emosional. Yang kedua adalah kurangnya generasi muda akan melek budaya dikarenakan minimnya minat dalam hal tersebut. Jadi yang harus kita ambil di sini adalah minat mereka. Yang ketiga, akses modern globalisasi bisa berdampak semakin dicintai atau ditinggalkannya budaya tersebut. Yang keempat adalah pentingnya beradaptasi dengan hal baru agar budaya tidak dilupakan. Kita tetap mengambil sisi budaya, tapi kita tambah dari globalisasi ini tadi untuk mengangkat budaya ini, bahkan tidak hanya untuk generasi lokal, tapi untuk mancanegara. Kayak gitu. Sarannya adalah melakukan pendekatan terhadap minat generasi muda. Ketika orang, ya seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, ketika orang sudah punya minat, kita untuk merubah minatnya pelan-pelan. Sini minatmu ditambahin minatku, digabung sedikit, mereka kan pelan-pelan tertarik untuk minat ini tadi. Yang kedua adalah aransemen lagu lokal menyesuaikan tren di era globalisasi. Jadi kalau mau bahasa ini nggak hilang atau instrumen ini nggak hilang, salah satu harus kita kalahkan. Baik bahasa yang dikalahkan untuk satu lagu yang bertema instrumennya agar terkenang, atau kita menggunakan instrumen dari luar, aransemen luar dengan bahasa Indonesia. Jadi kita di sini tetap mencintai Indonesia, masih ada unsur Indonesia. Mereka pasti akan, ini loh Indonesia masih ada, masih bisa bersaing dengan global kayak gitu. Yang ketiga itu menggunakan kiasan yang memiliki makna yang dalam, sehingga membuat nuansa lagu itu menjadi semakin berseri. Dan yang terakhir memperkuat ciri khas suatu genre tanpa adanya kesamaran kayak gitu. Nah, berikutnya adalah
daftar pustaka yang saya dapatkan, lagu-lagu yang saya maksud tadi di aransemen ulang, liriknya diganti, ada di daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terlalu lama. Semoga apa yang saya sampaikan masuk ke dalam hati para pemirsa, para audien. Mohon maaf dan terima kasih.